Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Saudara-saudara, keluarga besar Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia, saudara-saudara perangkat desa dari Sabang sampai Merauke, saudara-saudara pemerhati desa, saudara-saudara pecinta desa. Saudara, hari Kamis tanggal 23 November tahun 2023, Aliansi Desa atau yang biasa disebut dengan Desa Bersatu melaksanakan agenda kegiatan yang bernama menuntut segera disahkannya revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yakni revisi Undang-Undang Desa. Seperti yang kita tahu bersama bahwa usulan inisiatif DPR RI melalui Balik sudah final dan sudah diparipurnakan, yang kemudian sudah diajukan menjadi draft usulan DPR RI. Kemudian surat perintah Presiden tanggal 28 September tentang percepatan revisi Undang-Undang Desa juga sudah sampai di DPR. Tapi kemudian sejak September sampai 23 November tahun 2023, perkembangan pembahasan tidak ada tanda-tanda kapan pengesahan revisi Undang-Undang Desa ini. Saudara, kenapa begitu penting revisi Undang-Undang Desa ini? Karena pasca Undang-Undang Desa direvisi melalui Undang-Undang Cipta Kerja, ada beberapa hal yang akibat Undang-Undang Cipta Kerja menghambat pembangunan desa. Kemudian kedaulatan desa juga sedikit terkurangi, sehingga akselerasi pembangunan desa menjadi tidak seperti ketika Undang-Undang Desa ada. Nah, terkait dengan itu, kenapa apa saja bab-bab yang harus direvisi dalam Undang-Undang 6 tahun 2014, di antaranya adalah besaran dana desa. Seperti yang kita tahu bersama bahwa kondisi desa yang berada di titik-titik terluar dari negara kita membutuhkan alokasi anggaran pembangunan yang sangat besar. Nah, saat sekarang rata-rata dana desa yang diterima oleh pemerintah desa itu di angka 1 sampai dengan 1,5 miliar per desa. Nah, memperhatikan kebutuhan anggaran pembangunan di desa yang sebagian besar desa itu berada di pedalaman, tentu saja tidak cukup dana dengan anggaran sekitar 1 sampai dengan 1,4 miliar. Nah, karena itulah Undang-Undang Desa harus direvisi, dan harus ketika terrevisi Undang-Undang Desa itu harus memastikan besaran dana desa yang setidaknya cukup untuk membangun desa. Ya, ini berkisar di angka, kalau boleh di rata-rata di angka 5 miliar. Tapi proporsional berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk, tentu saja tidak akan sama antara desa satu dengan desa yang lain. Nah, kemudian dengan dana desa yang kira-kira di angka 5 miliar itu, diharapkan inisiatif pembangunan masyarakat desa akan tumbuh berkembang, kemudian pembangunan desa akan lebih baik, sehingga desa yang selalu teridentikan dengan ketertinggalan, kemiskinan, stunting, kebodohan, dan lain sebagainya tentu akan segera teratasi. Pada saat yang lain, dengan dana yang cukup, maka peluang kerja bagi masyarakat desa akan lebih terbuka, sehingga dapat dikatakan untuk peningkatan kesejahteraan keluarga di desa, dan sekaligus untuk mencari solusi tentang stunting di desa, maka peluang kerja menjadi pilihan utama. Nah, peluang kerja itu bisa
terwujud manakala desa memiliki cukup anggaran yang baik. Ini di angka kisaran 5 miliar atau kurang lebihnya segitu. Nah, itulah betapa pentingnya dana desa untuk pembangunan desa, dan kita berharap dari dana desa ini juga kemudian dapat menopang, memperlancar sekaligus meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena sebagai sebuah level tingkatan pemerintahan desa ini dapat dikategorikan sebagai tingkat pemerintahan yang tidak memiliki cukup anggaran operasional. Sementara seperti level-level pemerintahan yang lain, supradesa tentunya itu memiliki cukup anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, dengan nilai kurang lebih 5 miliar itu, ketika dialokasikan anggarannya 10% untuk kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintahan desa, maka hal-hal yang selama ini menjadi persoalan bagi desa, hal-hal yang saya maksud itu adalah demi terselenggaranya, demi kelancaran pembangunan desa, kadang-kadang anggaran yang tidak ada dalam keputusan APBDes tiba-tiba muncul dan harus terlaksana bisa teratasi. Kemudian kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa. Bagaimana kemudian pemerintah desa akan menyejahterakan desanya manakala kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa tidak terakomodir dalam ketenaga kerjaan sebagai penyelenggara pemerintahan. Nah, dari dana desa ini pula kita harapkan kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa terjamin dengan kategori bahwa perangkat desa diberikan kesejahteraan yang bernama gaji sekurang-kurangnya adalah setara golongan 2A dan sesuai dengan masa kerjanya. Kenapa sesuai dengan masa kerjanya? Sangat memprihatinkan bahwa sampai saat sekarang perangkat desa yang bekerja 30 hari dan yang bekerja 30 tahun gaji yang diterima sama, ini setara golongan 2A. Kita berharap dengan dana desa yang sedemikian besar, maka apresiasi terhadap kinerja perangkat desa itu dihargai, sehingga perangkat desa yang memiliki masa kerja 0 tahun dan 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun tentu penghasilan gajinya berbeda. Selain itu, kepala desa sebagai pimpinan atau penentu kebijakan, kuasa pengguna anggaran harus diberikan gaji 2 kali lipat dari gaji perangkat desa dengan masa kerja tertinggi. Ini sehingga tidak akan terjadi kecemburuan di sana, dan tentu saja itu sangat proporsional, dan untuk menciptakan penyelenggara pemerintahan yang profesional, akuntabel, kredibilitas, kira-kira itu salah satu solusinya. Dan saudara, dari rangkaian kegiatan kita di tanggal 23 November ini, saat kita melaksanakan audiensi besar di depan DPR RI, kemudian terjadi kesepakatan yang saat itu ketika kita melaksanakan audiensi atau demonstrasi yang hampir saja crowded, kemudian pihak DPR RI siap menerima kita, yang kemudian pada saat diterima perwakilan dari masing-masing organisasi antara lain ADSI, DPN PPDI, APEPNAS, PAKSI, Parade Nusantara mendapatkan kesepakatan bahwa Balik akan segera berkonsultasi dengan pimpinan DPR RI, yang selanjutnya pembahasan menuju pengesahan akan dipercepat minimal tanggal 5 Desember revisi Undang-Undang Desa sudah dapat disahkan, yang kemudian terimplementasikan untuk desa. Dengan begitu tahun 2024 sudah efektif bisa dijalankan dari revisi
undang-undang desa ini. Nah, itulah kira-kira saudara-saudara apa kegiatan yang kita laksanakan pada hari Kamis 23 November tahun 2023. Selanjutnya mohon doa restunya untuk kawan-kawan semua agar apa yang dicita-citakan oleh kita bersama dan demi kesejahteraan masyarakat desa, revisi undang-undang desa segera disahkan. Kiranya demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.